ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmatnya pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali berjamaah, insyaallah sama-sama kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan masih pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, bab yang keempat tentang at-tasdiq, yaitu kejujuran. Nanti mohon jadi perhatian karena at-tasdiq beririsan dengan kata as-sidqu, as-siddiq, kata juga shadaqah, semua akan berkaitan. Imam An-Nawawi membahas kitab dari bab 4 ini diawali dengan surah At-Taubah surah ke-19 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Shadiq, benar. Tetangga kita namanya Shadiq, benar. Ya, Imam Marala namanya Ja'far Shadiq, namanya Shadiq, orang yang benar. Makanya kalimatnya ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Bisa juga bermakna bersama orang-orang yang jujur. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat disebutkan juga dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat yang ke-35. Laki-laki dan perempuan yang benar. Ta'atun wa qaulun ma'rufun fa iza 'azamal amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seharusnya mereka memilih ketaatan kepada Allah dan tutur kata yang baik. Kemudian apabila diperintahkan perang, mereka tidak menyukainya, padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, lakana khairal lahum, maka niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-21. Kalimat yang kita garis bawahi adalah kalimat as-shadiqin, al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat dan shadaqu. Semuanya ada kalimat dari akar kata shadaqah. Kemudian apa hikmah ayat dari yang kita tadi bacakan? Perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu rumusnya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Rumusnya mudah sekali takwa itu. Di mana kalimat perintahnya? Kalimat perintahnya adalah ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah bersama orang-orang yang sedang benar. Itu adalah perintah.
itu adalah perintah. Perintah apa? Perintah bertakwa. Yang kedua, perintah untuk bergaul dengan teman, orang-orang yang jujur, agar kita dapat mengambil manfaat dari mereka. Dalam berbisnis, kita perlu mitra. Tapi mitranya itu harus jujur. Namanya shadiq. Sulit zaman sekarang mencari mitra kerja, mitra bisnis yang bisa diberikan amanah. Menurut Umar bin Khattab, untuk mengetahui karakter orang dalam berbisnis itu ada 3. Yang pertama, ajak jalan-jalan, safar. Selama dalam perjalanan tuh, kalau dia sering belanja, lihat ini pengen, lihat itu pengen, lihat ono pengen, berarti ketahuan tuh orangnya sangat konsumtif. Ketahuan tuh. Yang kedua adalah berikan amanah. Berikan amanah. Kalau umpama dia mau menjalankan amanah tersebut dengan shadiq, dengan jujur, dengan benar, maka itu mitra kerja kita, mitra bisnis kita. Lihat. Kemudian yang ketiga, kata beliau adalah lihat juga dari tutur katanya. Tutur katanya, kalau ada kalimat gimana ya? Nah, itu mulai ragu-ragu tuh. Itu diragukan itu sebagai mitra bisnis kita. Sebab kalau orang yang jujur, orang yang benar, maka dia berkata dengan tidak ragu-ragu, membuat orang menjadi yakin, percaya. Nah, saat ini Bapak Ibu jamaah, kita berada di tanggal berapa? Rajab. Tanggal 13. Tanggal 13 berarti Ayyamul Bid nih. Kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Di hari Senin. Di hari Senin. Kalau para penceramah bercerita tentang kejadian masa-masa Nabi ketika Mi'raj, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, tapi jarang sekali orang menceritakan tentang pasca terjadinya Isra Mi'raj. Suatu ketika pada hari Senin paginya beliau sudah kembali ke Mekah. Beliau merenung, Pak. Rasulullah merenung. Kenapa dia merenung? Karena khawatir kejadian barusan yang tadi malam, jangan-jangan umatku nggak percaya. Logika nggak masuk. Matematika juga nggak masuk. Kenapa demikian? Nggak mungkin dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayaknya umatku nggak percaya deh. Apa yang terjadi? Dia minta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Abu Sufyan lewat. Abu Sufyan lewat. Ditanyalah sama Abu Sufyan, "Ya Muhammad, kenapa ente?" Bilang gitu. Kayak orang kebingungan aja, bahasa Betawinya gitu kan. Kebingungan, "Ente ada apa?" Bilang gitu. Enggak biasanya. Nah, kemudian itu mungkin cara Allah. Jadi yang pertama kali dia temui ketika pasca Isra Mi'raj, yang ditemui adalah orang kafir. Ditanya lagi, dijawab pula. Sepertinya kata Nabi, engkau mungkin tidak akan percaya kalau tadi malam aku sudah dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Gitu. Ah, nggak mungkin. Rombongan saya kalau dagang itu
dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan. Ente ngawur, bilang gitu. Tapi anehnya Allah Subhanahu wa taala menahan Abu Sofyan. Kemudian dia mikir begini, Abu Sofyan, nah ini kesempatan gue nih ingin menjatuhkan Muhammad. Apa yang terjadi? Udah kalau gitu saya panggil seluruh rakyat Mekah. Dipanggil semuanya, hai orang-orang Mekah, kumpul semuanya nih, ada berita-berita bohong dari Muhammad. Kumpulin semua orang, kumpulin deh. Pas gitu, ya Muhammad, ceritakan kembali apa yang engkau tadi sampaikan, kata Abu Sofyan. Kemudian apa yang terjadi? Aku tadi malam diisrokan, bahasanya diisrokan, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari Mekah ke Al-Aqsa. Ente makin ngawur aja, bilang gitu. Tapi ada orang kafir Quraisy yang bijak. Pas bijak ditanya, ya gini aja deh Muhammad, ya gini aja deh Muhammad, kalau memang engkau benar-benar ke Masjidil Aqsa, saya bilang, coba buktikan, ada apa aja di Masjidil Aqsa. Berapa pintunya, berapa jendelanya, gitu. Apa warna kubahnya? Gitu Pak. Apa warna kubah? Enggak, cukup masih banyak. Apa warna kubahnya? Akhirnya kan Rasulullah kan enggak sempat ngelihat karena kan dia sekelebatan cepat begitu kan, enggak mungkin juga gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia bisa pandangannya menembus langsung ke Masjidil Aqsa. Dia pandangin, dilihat, dihitung. Oh, jumlah jendelanya sekian, yang terbuka sekian, kubahnya begini, di sebelah selatan begini, sebelah barat segini. Wah, bener juga ya, bilang gitu. Saya pernah ke sana, bilang gitu. Kata si kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi, Pak? Apakah mereka tetap percaya? Tidak, gengsi. Lalu tambah lagi, udah gini aja dah. Tambah lagi. Sekarang ada 3 rombongan yang saat ini masih di perjalanan. Kalau ente benar-benar mi'raj dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian dari Al-Aqsa kembali ke Mekah, maka tolong, pasti ente ketemu sama 3 kafilah tersebut. Coba ceritakan pada kami, kondisinya seperti apa, bertemu nggak dengan mereka, gitu. Kemudian atas petunjuk Allah, Nabi ngomong begini, yang pertama, rombongan yang pertama itu terpisah dengan rombongan yang kedua. Rombongan yang pertama itu kehilangan unta merahnya, kabur. Yang kedua, rombongan yang kedua itu adalah rombongan yang sempat mampir istirahat ketinggalan. Rombongan yang ketiga itu ada barangnya yang jatuh, yang ada di tas warna merah dan putih. Lalu mereka akan sampai di hari Rabu. Di hari Rabu sore sebelum matahari terbenam. Itu kan terjadi hari Senin, maka akan kembali di hari Rabu. Ya udah kalau gitu kita buktikan saja. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar ngomong begini, ya Rasul, apapun yang kau katakan, aku benarkan. Saat itulah Abu Bakar diberikan tambahan namanya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, oke, sedikit lanjut cerita. Ketika pas hari Rabunya, waktu sudah mulai sore, ngajak lagi tuh Abu Sofyan, "Hai orang-orang
Maka kita lihat, buktikan apa benar nih mereka sampai sebelum maghrib gitu, sebelum matahari terbenam. Ketika Bapak Ibu jamaah lama waktu menunggu itu, matahari udah mau terbenam, kafilah belum kelihatan. Khawatirlah beliau, tapi Rasulullah berdoa, ya Rabb, tunjukkan kebenaran ini. Ada satu keanehan, itu matahari enggak terbenam-terbenam, Pak. Jadi mandek gitu, enggak terbenam-terbenam, mandek. Nah, beberapa saat kemudian muncullah kafilah yang pertama. Oh iya, itu kafilah pertama muncul. Wah, bener juga si Nabi ini, saya Muhammad gitu kan. Ketika sampai, langsung ditanya tuh sama orang kafir. Rombongan pertama gimana ceritanya? Iya, rombongan kami yang pertama ini kehilangan unta kami yang warna merah. Tuh benar ceritanya. Belum yang kedua. Kenapa ente terlambat? Tempat tadi mampir dulu kami, nginep dulu. Yang ketiga datang lagi. Gitu kan. Apa benar tadi yang ceritakan si Muhammad bahwa barangmu telah terjatuh di tempat tas yang warna putih dan warna hitam? Betul. Akhirnya apa terjadi, Pak? Apakah percaya mereka? Belum, Pak. Belum percaya. Tapi Abu Bakar ngomong, saya membenarkan apapun yang ada, yang terjadi barusan oleh Muhammad. Sehingga digelar As-Siddiq. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhirnya sebagian dari orang-orang kafir Quraisy percaya terhadap kejadian tersebut. Ada langsung yang bersahadat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya sebuah kejujuran. Ketika orang sudah berkata jujur, maka dia tenang. Kemudian jujur adalah bagian indikator ketakwaan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan membicarakan hadis yang ke-54. Dari bab 4 ini ada habis 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 6 hadis di dalam bab 4 kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-54 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Albir, bir. Kenapa tidak menggunakan ilal khair? Ada beberapa turunan kata. Ada al khair, ada al ihsan, ada al bir. Kenapa menggunakan al bir? Konteksnya tepat, Bu, Pak. Karena al bir itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa dibuat, bahkan bisa membekas, baik ketika masih hidup maupun sudah mati. Kok bisa? Begini Bapak Ibu jamaah. Bapak Ibu yatim bukan? Udah yatim ya. Bapak Ibu sudah meninggal. Tapi kita bisa nggak melakukan kebaikan buat orang tua? Bisa. Walaupun orang tua kita sudah meninggal. Makanya kalimat berbakti pada orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua jangan hanya saat mereka masih hidup, tapi ketika mereka sudah mati pun kita masih bisa berbuat baik sama mereka. Dengan cara apa, Pak? Mendoakan mereka. Lalu kita berbuat kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seperti sedekah nih untuk pembangunan masjid, kemudian berwakaf untuk pembangunan masjid, itu pun pahalanya sampai buat orang tua kita. Apa dalilnya? Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu. Yang terakhir apa, Pak? Waladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh. Apa yang soleh itu? Yada'u lahu, mendoakannya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini tepat kalau Nabi mengatakan yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah,
dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan jalan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Orang yang senantiasa jujur, orang yang senantiasa berkata benar, Allah catat baginya sebagai orang yang jujur, namanya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dicatat gelarnya sebagai orang-orang yang benar. Wa innal kaziba, sesungguhnya orang-orang yang berdusta, yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada jalan kejahatan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan kejahatan itu membawa orang ke dalam api neraka. Wa innar rajula, orang yang senantiasa layak zibu, senantiasa untuk berdusta, jadi sebuah mengakar kebiasaan karakter suka berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzab, hingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Ingat Pak, orang yang mengaku nabi, siapa namanya? Musailamah. Apa gelarnya Pak? Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Kenapa demikian? Karena udah ketahuan dia sebagai pendusta. Saat ini kita kalau disebut sebagai pembohong aja kita nggak mau. Dia mah pembohong gitu. Kita nggak mau. Tapi memang real kenyataannya kadang suka berbohong gitu. Nah, atau kadang-kadang kita nggak menyadari dia mah pembohong, padahal dia sendiri suka berbohong. Nauzubillah min zalik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa faedah dari hadis 94? Anjuran untuk selalu berbuat jujur. Karena apa? Karena orang yang jujur adalah sarana kebaikan. Orang yang jujur itu biasanya dipercaya. Orang yang jujur biasanya orang yang ngasih amanah juga enak. Orang yang jujur itu biasanya Pak? Banyak temennya. Makanya Nabi Muhammad SAW perkataannya selalu jujur, itu diberi gelar Pak, namanya Al-Amin pada usia 25 tahun. Apa Al-Amin Pak? Dipercaya. Kenapa? Karena kejujurannya. Di antaranya apa? Nabi Muhammad ketika usia 25 tahun, kejujurannya dalam berdagang, menjual barang dagangan dari Siti Khadijah. Dari situ orang disebut dengan gelar Al-Amin. Bisa dipercaya. Dengan tambah lagi kasus ketika memindahkan Hajar Aswad. Dari situ tambah gelar Al-Amin, orang yang dipercaya karena kejujurannya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-54 faidahnya adalah larangan berbuat dusta dan tidak menganggap enteng terhadapnya, sebab itu jalan menuju kejahatan. Sekali orang tidak jujur, sekali orang berbohong, mungkin masih bisa dipercaya. 2 kali berbohong, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau 3 kali berbohong, apa Pak Haji? Bahasa yang tepat. Tiada maaf bagimu gitu bahasa kita mah. Nggak ada. Pokoknya lo mau ngapa juga sampai berbusa juga kagak percaya melu gitu kan. 3 kali begitu Pak. Bener Pak, hati-hati. Bener kan? Kalau gitu. Sampai ngomong berbusa juga 3 jam juga kagak percaya melu. Bahkan sampai ada orang Pak, udah sering berdusta sampai berani mengucapkan demi Allah. Tetap orang nggak bakal percaya. Karena asbabul wurud dari hadis ini Pak, asbabul wurud dari hadis ini, ketika Rasulullah ingin melakukan perang Tabuk, ada 3 orang yang nggak mau perang Pak. Nggak mau perang Tabuk. Yang saya tahu namanya Ka'ab bin Abdul Malik. Ka'ab bin Abdul Malik ini nggak mau perang Tabuk, dan Rasulullah nggak suka. Kenapa demikian? Karena dia nggak mau perang tanpa uzur. Tanpa uzur Pak. Ketika perang usai,
dimenangkan oleh umat Islam, 3 orang ini menghadap Nabi. Maksudnya pengen tabayun. Kenapa dia tidak ikut perang? Diceritakan. Sampai-sampai Ka'ab bin Abdul Malik itu mengucapkan, demi Allah, saya sibuk. Gini sebagainya. Gitu Pak. Nah, ini salah satu di antara asbabul wurudnya. Jadi jangan sampai sembarangan mengucapkan demi Allah. Kadang-kadang malah ada orang diplesetin Pak, bukan demi Allah. Agak disamar-samarin. Bener loh, demi apa? Demi Allah. Apa Pak kedengarannya Pak? Bumi Allah. Gitu. Bener loh, sumpah, bener, demi apa? Demi Om lu. Demi Om lu. Nah kadang-kadang gitu disamar-samarkan. Jadi hati-hati, orang yang bersumpah atas nama Allah itu menjadi kafarat. Hati-hati Pak. Berarti nggak boleh itu. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian orang yang terbiasa jujur itu harus ditanamkan sejak kecil Pak. Sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah biasa berbohong, wah sulit ketika udah besar dibenerinnya. Makanya usia SD itu tanamkan dulu karakternya, akhlaknya, adabnya ditanamkan. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, jangan, belakangan dulu. Kebiasaan dulu. Ini kalau bisa mah nih ada anak-anaknya sedang dampingin nih, diajak gitu. Kemudian barang siapa yang membiasakan diri dengan dusta akan menjadi perangai baginya. Nah, oke, kita lanjutkan hadis yang ke-55. Dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal perkataan Rasulullah, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Maksudnya apa Pak? Kalau ada sesuatu yang meragukan, maka apa yang menjadi putusan Pak? Tinggalkan. Kalau kita sudah yakin, lakukan. Sama Pak, kalau kita tarik dalam konteks ibadah sholat Bu, ibadah sholat Bapak Ibu kadang ada muncul nggak keraguan. Ketika antum mungkin sholat 4 rakaat di sholat zuhur, ya kan, sendirian, Bapak sendirian nih, gitu kan. Nah, ketika sholat sendirian 4 rakaat di sholat zuhur, itu pas naik rakaat 4, rakaat yang keempat lupa tuh. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat nih? Sering begitu Pak Haji. Sering begitu kan? Bingung, udah tahiyat belum ya gitu kan. Nah, ketika sudah naik rakaat keempat, kemudian muncul keraguan-raguan. Kayaknya belum nih, kayaknya kurang nih. Lalu muncul lagi ada pemikiran, kayaknya udah nih. Mana yang diambil? Mana yang diambil putusan? Udah pas 4 rakaat atau yakin belum? Masih kurang. Yang diambil adalah yang kurangnya. Walaupun sebenarnya sudah 4. Jadi 5 rakaat ya nggak apa-apa, karena itulah istihad. An-naf, jihad sendiri, beristihad sendiri, ngambil yang ragunya, apa keyakinan kurangnya. Itu disebut dengan ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang enggak meragukanmu. Kenapa demikian? Lebih baik ngambil keyakinan yang kurangnya, lebih baik ada kelebihan rakaat daripada kurang rakaat. Gitu, Pak. Kalau orang nih udah gini, kalau sholat zuhur kurang rakaat, apa dampaknya, Pak? Ngulangin. Kalau orang ketika ragu, ternyata lebih rakaatnya, ngulangin enggak? Enggak perlu. Itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan ayo tinggalkan yang meragukanmu. Dan ini termasuk barang-barang subhat. Contoh begini, umpama Bapak Ibu
makan ke rumah makan Padang sederhana. Kita minta lauk yang namanya rendang, yang tahun 2023 sampai 2024 ditetapkan sebagai makanan terenak di dunia, katanya begitu. Ya Bu, kalau sekarang apa 2025? Ayo, ada yang tahu Bapak? Yang terenak di dunia, makanan terenak di dunia, dan ini orang Indonesia lagi ketemu. Makan Indonesia, apa Pak? Soto Betawi. Wah, soto Betawi Pak yang paling enak sekarang itu. Kenapa demikian? Karena gini, ketika bertemu dengan masakan yang namanya rendang, itu ternyata ada yang meragukan Pak. Ini daging apa lengkoas ya? Bingung kan? Ketipu juga kadang-kadang kita pas dimakan, wah getir bener gini. Nah, kan itu sama dengan barang. Ketika ini daging apa ya? Nah, gitu. Ketika ini daging babi apa daging embe, gitu kan. Nah, ketika kita merasa ragu, maka apa yang kita lakukan, Bu? Pak? Dalam kaidahnya adalah tinggalkan. Kalau kita ragu itu barang atau makanan halal atau haram, maka yang diambil haramnya, tinggalkan. Jadi ketika subhat nggak jelas hukumnya, ini halal apakah haram, maka tinggalkan gitu. Kalau tadi mah daging amal koas mau udah ketahuan, bisa dites. Allahu a'lam bishawab. Kenapa mesti begitu? Fa innas sidqatu ma'nina. Karena kejujuran itu membawa ketenangan, Pak. Wal kadziba roibah, dan berdusta itu membawa keraguan-raguan. Sebab gini, Pak. Orang kalau sudah berkata jujur, umpama kita sudah jujur, maka orang mau percaya atau tidak, tetap tenang. Kenapa? Orang percaya atau tidak itu urusan dia. Yang pasti kita tidak akan berubah. Apa yang sudah kita katakan benar, ya benar begitu. Gitu Bapak Ibu jamaah. Nah, cuman terkadang kalau kita bicara masalah para pimpinan kita di Indonesia, itu kan para anggota dewan, kadang-kadang ada aja anggota atau pejabat-pejabat negara sekali ngomong tetap aja kagak dipercaya. Ya kan Pak? Karena apa ya namanya, media itu apa namanya, selalu terekam aja pokoknya. Allah terekam. Jadi ada pejabat-pejabat negara yang memang apapun dikatakan udah kagak percaya deh, udah kagak percaya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kalau kita suruh memilih berbohong sama jujur, ya lebih baik jujur, Pak, begitu. Nah, cuma Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boleh nggak melakukan dusta, kebohongan terhadap beberapa hal? Boleh Pak, ada kasus tertentu. Contoh makanan atau masakan istri pas dimakan sama bapak keasinan. Pas lagi di asinan, gimana Pak? Enak. Sambil tahan cengar-cengir gitu, nawat asin gitu kan. Enak kok. Enak luar biasa. Itu berbohong dalam rangka menciptakan keharmonisan keluarga. Kayak gitu Bapak Ibu jamaah. Boleh berbohong. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada juga Pak yang disebut dengan berbohong karena melindungi orang dari pembunuhan. Boleh kita berbohong. Melindungi orang dari pembunuhan. Kamu lihat enggak tadi sebulan gue mau bunuh dia? Enggak lihat. Tadi lihat sana lu. Padahal dia ngumpet di rumahnya. Nah itu bisa boleh. Itu dibolehkan berbohong. Nah, jadi tapi tidak ada istilah bohong demi kebaikan, tidak ada. Tapi berbohong dalam ta'awun, dalam menolong untuk kebaikan pula gitu. Tapi tidak ada istilah kebohongan untuk ibadah, enggak ada.
Allahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini hadis yang kedua dari kitab bab tentang at-tasdiq. Yang keenam, 56 dari Abu Sufyan Sakhr bin Harbi. Loh, Abu Sufyan yang mana ini? Abu Sufyan yang tadi saya ceritakan. Yang tadi saya ceritakan, Pak. Gitu. Karena Abu Sufyan itu masuk Islam setelah 8 tahun Nabi melakukan hijrah. Pada tahun ke-8 beliau masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekkah. Maka masuklah Abu Sufyan masuk Islam. Gitu, Pak. Gitu. Jadi Abu Sufyan itu memang dulunya musuh Islam, tapi pada akhirnya di Fathul Mekkah beliau masuk Islam. Nah, radhiyallahu anhu fi hadis tawil fi kisah. Ini hadisnya panjang sebetulnya. Mereka nih, jadi matannya adalah a'budullaha wa'dahu. Beribadahlah kamu kepada Allah, ya, beribadahlah atau sembahlah Allah yang esa, la tusriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah olehmu apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Kenapa demikian, Pak? Karena ketika dakwahnya Nabi, salah satu misi Nabi itu adalah menghapuskan kepercayaan kepada nenek moyang. Apa kepercayaan nenek moyang mereka, Pak? Kepercayaan nenek moyang mereka adalah memuja berhala. Memuja berhala. Harusnya adalah mereka menyembah Allah. Tapi anehnya Bapak Ibu jamaah, mereka sebetulnya bertauhid. Mereka sudah bertauhid, Pak. Ketika ditanya orang-orang kafir Quraisy, apa pertanyaannya, Pak? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Orang-orang kafir Quraisy jawab apa, Pak? Rabbi Allah. Tuhanku Allah. Tuh, Pak. Orang kafir Quraisy ngomongnya Tuhanku Allah, tapi menggunakan Rabb. Rabbi Allah. Tuhanku Allah. Ada yang mengatakan Rabbunallah. Tuhan kami Allah. Loh, kok begitu? Padahal mereka kafir. Jangan dulu, ini masih koma nih. Maksud dengan Robnya adalah Rob itu artinya pencipta. Rob itu pengatur alam semesta, mengatur rizki. Itu Allah, mereka yakin. Tapi ketika ditanya, gitu kan, man na'buduka? Siapa yang engkau sembah? Mereka jawab apa, Pak? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Jadi mereka yakin kepada Allah sebagai pencipta, tapi yang disembah berhala-berhala itu. Inilah yang disebut dengan yang sebenar-benarnya jahiliyahnya. Gitu, Pak. Jahili itu bodoh. Bukan berarti nggak bisa baca dan tulis, enggak. Kebodohan itu adalah mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka nggak menyembah. Dalam ilmu akidah disebut dengan apa? Uluhiyah dan rububiyah. Kalau rububiyah mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur alam dan mengatur rizki, tapi kalau uluhiyah kewajiban menyembahnya. Kita sudah pada tahapan kedua-duanya. Kita rububiyahnya, kita uluhiyah juga sudah kita lakukan. Orang-orang jahiliyah belum melakukan disebut dengan uluhiyah. Nah, wa ya'muruna bis-shalah. Wa ya'muruna bis-shalah. Ia juga menyuruh supaya kita semua melakukan salat, wasidqi, dan bersikap benar atau jujur, wal afafa, menahan diri dari keharaman,
wasilah, dan mempererat tali silaturahmi. Bu, silaturahmi itu ada dua. Ada silaturahmi, ada silaturrahim. Kalau silaturahmi adalah kumpul-kumpulnya antara orang dengan orang lain tanpa ada hubungan nasab. Tapi kalau silaturrahim itu karena ada hubungan nasab. Diambil dari kata rohim, dari rohim yang sama. Kata-kata pertama berahim, rahim. Dari perut atau buntingnya sama, dari situ. Itu silaturrahim. Kalau silaturahmi antar adik, kakak, kemudian sama mungkin anak angkat sebagainya, itu semuanya adalah silaturrahim yang memiliki nasab yang sama. Tapi kalau kayak begini namanya silaturrahmi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-57 dari Abu Sabit waqila Abi Sa'id waqila Abil Walid Sahal ibnu Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu. Dari Sabit dalam satu riwayat disebutkan Abu Sa'id, dalam riwayat lain disebutkan Abul Walid, yaitu Sahal bin Hanif, dan dia pernah menyaksikan peperangan Badar. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallahu ta'ala syahada bisidqin ballagahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohonkan atau meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dimatikan syahid dalam permohonannya itu dengan secara sebenar-benarnya, maka Allah menyampaikan orang itu ke tingkat orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Bu, surganya ibu di mana, Bu? Surganya ibu di suami. Sepakat nggak, Bu? Surganya ibu di suami. Kalau ibu, bapak di mana surganya, Pak? Di ibu. Gitu sebenarnya. Kenapa demikian? Karena orang tua dari ibu itu sudah diwakili oleh suami. Jadi jangan macam-macam sama suami, Ibu. Jaminan surganya ada pada suaminya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa hadis ini? Hadis ini asbabul wurudnya adalah ada orang yang ikut perang karena motivasinya ingin disebut sebagai syahid. Ada orang yang ikut perang bersama Nabi tapi karena ingin disebut dengan syahid. Ketika dia ikut perang, kemudian dia terluka parah, banyak hunusan pedang, nggak tahan, nggak dengan sakitnya luka itu, akhirnya supaya dia disebut mati dalam peperangan, dia menembuskan pedangnya ke dadanya, bleb, alias bunuh diri. Nah, dikorek-korek ketika selesai perang, Nabi lihat, wah si fulan, ya Rasul, beliau juga syahid karena mati dalam peperangan. Tapi dibisikin sama Jibril, apa kata Rasul? Tidak, huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa ya Rasul? Karena dia nggak tahan dengan sakit dalam perangan, kemudian dia bunuh dirinya supaya disebut sebagai orang yang mati syahid. Tuh, orang yang berarti yang bunuh diri disebut dengan apa, Pak? Orang bunuh diri ya finnar, masuknya neraka. Nanti neraka gimana hukumannya? Dia akan menghuluskan istri. Begitu terus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan ala wa in mata ala firashihi, walaupun dia matinya di atas ranjangnya. Loh, kok bisa begitu? Ya, iya. Nih Pak cerita, ada satu kader di daerah Tomang, teman-teman Tomang ini Pak, Tomang Katangerang gitu. Itu meninggalnya sakit jantung. Tapi tahu Bapak Ibu saya,
Meninggalnya saat kapan? Meninggalnya saat berhubungan badan. Saat berhubungan badan meninggal dunia laki-laki, suaminya. Si ibunya bertanya kepada saya, gitu, Ustadz, gimana matinya suami saya nih, statusnya? Saya jawab, insya Allah matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan ibadah. Betul nggak Pak? Bu, ibadahnya nikmat kan? Meninggal berarti husnul khotimah. Insya Allah kalau kita mengacu ke hadis ini, wa in mata firasihi, walaupun dia matinya di atas ranjangnya, insya Allah termasuk kategori syahid. Tapi derajat orang yang mati syahid dalam perang dengan orang yang mati syahid karena juga sakit perut, karena juga mati ketika belajar, itu beda. Hanya pahalanya sama dengan mati syahid, tapi derajatnya beda. Saya ulangin Pak, orang yang mati syahid itu ada beberapa. Pertama, orang yang sakit perut, orang yang meninggal karena lahiran, orang yang tenggelam, itu mati syahid. Termasuk ini, wa in mata firasihi, mati syahid. Tapi hanya nilai pahalanya sama, yang berbeda derajatnya. Jadi beda dengan orang yang mati dalam dalam peperangan beda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang menjadi sorotan kita adalah as-syahadata bisidqin. Apa Pak? As-syahadata bisidqin, yaitu bersaksi dengan benar apa yang disampaikannya. Bersaksi dengan benar. Makanya Pak, kalau kita dulu waktu santri, saya ditanya sama santri, ada sebuah materi pelajaran tentang akidah. Ma huwal iman? Apa itu iman? Ucapan pertama adalah apa Pak? Tasdikun bil qalbi. Tasdikun bil qalbi. Diyakini, dibenarkan dalam hati. At-tasdikun bil qalbi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-57 faedahnya adalah gini Pak, bahwasanya seorang hamba akan mendapatkan keinginannya jika dia mengharapkan dengan sebenar-benarnya. Pemuliaan Allah terhadap umat ini dengan amal sedikit dan dia memberikan derajat yang tinggi di surga. Loh kok begitu? Gini Pak, ada orang yang beramal sedikit tapi pahalanya besar. Ada orang yang amalannya berat tapi sedikit pahalanya. Emang ada begitu? Ada. Apa amalannya berat Pak? Sholat, itu berat. Apalagi meninggalkannya ringan, itu berat. Tapi pahalanya gede nggak kira-kira? Belum tentu juga, karena kita sholatnya hanya menunaikan kewajiban. Ada yang sebatas pada menggugurkan kewajiban, ada yang karena takut diomelin sama mertua dan sebagainya. Belum tentu pahalanya besar. Nah, saya sampaikan sebagai tambahan Pak, ketika seorang mufassir namanya Mutawali Sya'rawi, dalam tafsirnya Tafsir Sya'rawi, ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 69, ulaikal ladina ma'allahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Berarti kalimatnya Pak, mereka itulah orang-orang yang akan bersama siapa tadi? Ma'alladina an'amallah. Yang pertama adalah bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Dari golongan para nabi. Kemudian orang-orang yang telah diberikan nikmat itu berarti para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang
jujur, orang-orang yang benar. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Kata beliau, orang yang soleh itu ada dua macam. Orang yang soleh itu ada dua macam. Pertama, orang yang soleh duniawi. Orang yang soleh duniawi itu adalah orang yang solehnya baik dia muslim maupun non muslim. Kok bisa begitu? Iya, berarti ada yang non muslim tapi soleh. Ada Pak? Banyak. Malah terkadang kita temukan orang yang non muslim justru lebih soleh daripada yang muslim. Ada gitu Pak? Ada. Tetangga Bapak Ibu ada yang non muslim? Ada. Tapi kadang lebih soleh. Apa itu? Dermawan, suka berbagi, enggak pelit, gitu kan? Dan toleran banget gitu. Ada yang begitu Bapak Ibu jamaah. Bahkan pernah Pak, suatu ketika saya ngebangun masjid di kompleks saya itu ketika belanja di material pemiliknya beragama Buddha. Tapi apa terjadi Pak? Ketika saya beli semen 20 sak. Apa terjadi Pak? Pak Ustadz, 10 saknya dari saya. Jadi belinya cuma 10 saknya di sedekahin sama dia. Luar biasa Bapak. Soleh itu Pak, soleh itu Buddha itu. Tapi soleh. Ada yang kedua namanya soleh ukhrawi. Soleh ukhrawi itu kita yang muslim yang melakukan kesolehan, perbuatannya sama. Apa yang membedakan Pak? Nilainya beda dan dasarnya karena keimanan. Contoh begini, orang yang non muslim namanya umpama Tobing. Tobing. Yang muslim namanya Heri. Kemudian ada pohon rubuh menghalangi jalan. Tobing sama Heri sama-sama tuh menyingkirkan pohon yang tumbang tersebut supaya jalannya lancar. Kira-kira kebaikannya sama enggak? Sama. Nilainya sama enggak? Beda. Kenapa beda? Bagi Tobing itu kebaikan yang diukur oleh manusia dan akalnya. Itu kebaik. Dihargai oleh manusia. Tapi orang yang beriman Heri itu akan dinilai oleh Allah dan diberikan pahala. Berapa? Sama Pak? Di asyri amsalihah, dibalas dengan 10 kebaikan. Hatta sab'amiyah. Sampai 700 kali lipatnya. Tuh Pak. Jadi urusannya dihargai oleh Allah, dinilai oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah, bahkan sampai nanti ke akhirat. Itu bedanya. Nah sekarang jangan sampai kesolehan kita dikalahkan oleh kesolehannya non muslim. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-58 agak panjang, kita lewatkan. Kita 59 aja. Dari Abi Khalid Hakim bin Hazam. Hadisnya begini Bu. Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli dengan kebebasan memilih. Gitu. Ma lam yatafarraqa, selama tidak berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi yabi'ihima. Ketika orang itu jujur, ketika orang itu berbuat benar, maka berkahlah perdagangan tersebut. Wa in katama wa kazaban muhiqqat barakatu bai'ihima. Tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat dagangannya, sama-sama berbohong, maka disebutlah keberkahan itu lebur, nggak ada berkah. Nah, gitu Bapak Ibu jamaah. Jadi gini, dalam fikih perdagangan, boleh nggak kita bertransaksi memilih antara diteruskan atau tidak? Boleh, selama di dalam toko. Makanya Bapak Ibu jamaah, ketika udah pulang ke rumah, lalu boleh nggak ditukar barang itu? Nggak boleh sebetulnya. Karena apa? Karena akad awalnya sudah di toko.
kecuali ada tambahan akad. Pak, kalau dagangan saya, barang saya di rumah ada cacat, boleh pulangin. Nah itu baru lain lagi ceritanya. Tapi aslinya khiyar, namanya khiyar itu di toko. Makanya Bapak Ibu jamaah, kadang-kadang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ada begitu. Itu benar juga. Kenapa? Karena harusnya melakukan komplain itu ketika masih berada di tokonya. Wallahu a'lam. Nah, persoalannya mana yang sholat? Fa in sadaqa. Jika keduanya sama-sama jujur, nih Pak, barangnya begini, kekurangannya ini. Gitu. Maka ketika sama-sama jujur, lalu antarodin sama-sama ridho, ya sudah, itu jadi berkah. Berkah bagi siapa? Si pembeli dan si penjual. Berkah tuh. Berkah Bapak Ibu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa faedahnya hadis 59? Diberikan hak pilih di tempat atau di majelis bagi si penjual dan si pembeli. Diwajibkan memperlihatkan aib atau cacat barang dagangan. Jadi mesti memang harus jujur Pak. Contoh Pak, Nabi ketika mendagangkan barang dagangannya Siti Khadijah, caranya begini Pak. Nabi Muhammad ketika berdagang, itu apa? Pakaian. Nih, ada pakaiannya, harganya sekian. Saya ngambil untung sekian. Bapak mau beli berapa? Kira-kira sistem dagangnya Nabi bisa nggak sekarang Bapak Ibu terapkan kayak gitu? Agak susah gitu. Kadang-kadang malah yang terjadi pedagang begini Pak, bener Pak, ini barang paling murah, udah saya nggak ngambil untung, saya cuma kembali modal doang. Kadang sampai begitu Pak, yakin bener, padahal mah udah untung besar gitu. Nabi jujur banget Pak, ini modal dari Siti Khadijah sekian. Kadang nawarin, Bapak mau beli berapa? Ngasih untung ke saya berapa? Gitu. Karena kejujurannya itu, akhirnya orang banyak membelinya ke Muhammad. Dagangan cepat habis. Khadijah, untung besar. Itu terjadi Bapak Ibu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kadang-kadang saya melihat nih, ada pedagang buah di mobil losbak itu. Kadang-kadang harga 10.000 per kilo. Wah, murah nih. Murah nih, bilang gitu. Umpama jeruk Pak, 10.000 sekilo. Jeruk tuh. Pas beli, Pak, bener 10.000? Iya 10.000. Pas ngambil yang ini, Pak bukan itu, yang ini. yang udah pada kecil-kecil gitu ya Melayu. Ampun dah. Tahu Bapak kadang-kadang begini, apa tuh? Duku. Apa duku Pak? 25.000. 25.000, hanya 25.000. Adalah kecil Pak, per setengah kilo. Kecil banget gitu. Ya Allah Rabbi. Padahal kalau kita mau jujur, ya Allah, itu ada keberkahan di situ Pak. Iya kan? Kita mau ngambil untung atau mengambil berkah? Berkah. Ini yang susah diterapkan di Indonesia, di kita. Bagaimana mengikuti pola Nabi dalam berdagang? Jujur, itu susah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Barangkali sebelum ditutup sama-sama kita diskusikan, ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan pada Bapak Ibu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita mendengarkan kajian subuh ini, hari Muhammad dalam 17. Dari bapak-bapak itu ada pertanyaan bersama. Dari ibu, ya ada. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan tujuan itu adalah hal yang paling utama. Jadi bagaimana artinya pada itu sebenarnya disepakati suami. Sedangkan cara itu tidak jujur dan bohong. Suka membahas ada itu dunia dan sebenarnya apa berapa? Iya. Bohongnya misalkan kalau kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama suami ibu ya. Ini baru contoh aja gitu ya. Baik. Para ulama ngomongnya begitu. Surganya seorang istri ada pada suami. Dan surganya seorang suami ada pada ibunya. Ini perkataannya para ulama ketika memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan jaminan surga. Ya. Lalu muncullah sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana ketika suami sebagai surganya istri tapi suka berdusta gitu. Suka berbohong gitu sebagainya. Suka berbohong. Kalau berbohongnya untuk kebaikan rumah tangga, ya mohon dimaklumi. Tadi makanannya asin, masakannya asin, suami berdusta, itu lain. Tapi bagaimana jika memang berbohong dalam masalah keuangan gitu. Dalam masalah keuangan. Kalau bicara masalah keuangan rumah tangga, fikih ngatur lagi. Fikih ngatur lagi. Gitu Bu. Contoh begini. Contoh. Suami gajinya 10 juta. Kemudian ngaku ke istri 5 juta. Dikasih tuh 5 juta ke istri. Jadi seolah-olah anggapan si istri bahwa gaji suami sudah diberikan semuanya kepada istri. Boleh nggak kayak gitu tuh? Gitu kan? Awalnya nggak tahu, lama-lama ketahuan. Selama ini babeh telah bohong sama mami gitu. Ternyata papi gajinya 10 juta, tapi mami nerima cuma 5 juta. Yang kayak gitu termasuk bohong nggak, Pak? Sebetulnya kategori bisa jadi bukan berbohong, tapi demi kebaikan. Kenapa demikian? Karena kalau dikasih semua 10 juta dikasih semua ke istri, apa yang terjadi, Pak? Nyanun gitu. Apa nyanun, Pak? Berangkat ke kantor, tiba-tiba motornya habis bensin. Mending habis bensin, ya kan? Bisa di eceran. Pas lagi jalan bannya pecah. Lah coba itu. Duit kagak punya, ATM dicita sama istri. Dan sebagainya. Nah ini Bu disebut dengan si suami termasuknya nggak berbohong karena sama-sama untuk keperluan masing-masing. Cuman memang keperluan istri lebih banyak daripada suami. Apakah itu bentuk kewajiban? Bukan, itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban suami memberikan gaji seluruhnya. Enggak. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini. Duit suami, duit istri. Duit istri, duit istri. Ini statement yang salah. Statement yang salah. Duit suami adalah duit suami. Duit istri ya duit istri. Gitu Bu sebetulnya. Loh kok bisa Pak? Iya, duit istri, duit suami. Apa dalilnya? Dalilnya adalah lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Laki-laki ada usahanya, perempuan juga ada usahanya. Cuman yang membedakan adalah bagi hasil suami di dalamnya ada hak anak istri, gitu Pak. Itu sebenarnya karena ada kewajiban kalau enggak memberi nafkah kepada anak istri, hukumnya jadi berdosa. Si istri enggak ngebagi hasil istri ke suami, berdosa enggak? Enggak. Itu yang bedanya. Nah, sekarang ketahuan ternyata suami suka berbohong, Pak Ustadz. Gajinya enggak diberikan semua ke saya, gitu. Itu bukan kategori termasuk hilang statusnya surganya di suami, bukan Bu. Tetap surganya pada suami. Dosanya dosa siapa? Dosa suami. Surganya di mana? Di suami. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi dosanya masing-masing. Tidak ada ibu menanggung dosa suami.
ataupun suami menanggung dosa istri. Tapi dalam sebagian pendapat mengatakan suami juga menanggung dosa istri dan anak-anaknya. Berat ya Pak jadi suami? Berat. Tapi kalau istri tidak menanggung dosa suami. Dalam surah apa? Dalam surah Fatir, Bu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi termasuk suami yang suka berdusta adalah umpama dia punya duit, dikasih untuk dibilangnya udah habis buat belanja keperluan rumah, ternyata habis buat judol. Nah, lain lagi ceritanya. Ini termasuk kategori orang si pendusta, al-kazzab. Lalu bagaimana sikap ibu kepada suami yang suka berdusta? Bagaimana? Yang pertama caranya nasehatin, berikan nasihat pada suami, luruskan bahwa ini jalan yang salah. Nggak mempan Ustadz, nggak mempan juga ancam dengan apa? Dengan tuntutan. Apa disebutnya apa? Hulu. Yang ketiga, ganti suami. Gitu, itu yang ketiga caranya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Bu, insyaallah jawabannya tidak memuaskan. Barakallahu fiik. Dari Ibu tadi atau dari Bapak-bapak, apa ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pernah berhati. Pak agak jauhan mic-nya Pak, biar nggak ngedengung. Itu ini Pak, masih hubungan suami istri. Bahwa kalau laki-laki itu adalah milik orang tuanya, sedangkan istri itu adalah milik suami. Nah, bahkan di ulama dijelaskan, seumpama ini mertua si istri ini mengambil barang atau uang tanpa izin, itu sah, dan itu bukan perbuatan yang benar. Jadi jangan peduli katanya. Kedua dari ini bapaknya si suami itu mengambil uang ke anaknya tanpa izin. Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana terhadap sikap istri yang ngambil duit suami diam-diam? Apakah kategorinya mencuri? Kalau mencurinya tanpa uzur syar'i, ya mencuri. Kalau mengambilnya tanpa uzur syar'i, ya mencuri. Tanpa illah, tanpa alasan. Tapi kalau dia mencurinya, ngambilnya dengan alasan si suami pelit, tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka hal ini dibolehkan. Apa dalilnya? Ada dari riwayat Bukhari Muslim. Di dalam menurut Abu Hurairah, Pak, ini menurut saya yang pernah saya baca, ada seorang istri ngadu kepada Nabi perihal tersebut. Lalu Nabi membolehkan hal itu. Dan dia memarahi si suaminya. Kenapa demikian? Karena si suaminya tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi boleh Pak sebetulnya kalau si suami sulit memberikan uangnya untuk menafkahi. Pelit Pak, diminta ini nggak mau, diminta ini nggak bisa, buat uang ini nggak mau, terus gitu. Dan si istri tahu bahwa dia punya uang. Bilang tadi, mengambil haknya. Saya ulangin Pak, mengambil haknya dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
begini Pak, yang saya tanyakan tadi keluar dari istri, jadi kakaknya suami itu mengambil uang apa ini Yang ngambil uang siapa Pak? Hah? Oh, yang ngambil mertuanya. Nah. Oh iya, iya iya. Iya iya iya. Wah kalau ini saya nggak tahu dalilnya. Yang pelakunya ngambil uang suami adalah bapaknya atau mertuanya gitu kan. Waduh, saya nggak tahu ini kategori karena susah menemukan dalilnya. Harusnya yang melakukan itu adalah istri karena memang itu bagian mengambil haknya gitu kan. Karena hak kewajiban itu terjadi antara istri dan suami gitu. Sementara kalau si mertua atau orang tua mengambil uang anaknya untuk diberikan kepada anak istrinya, itu di luar dari hak dan kewajiban sebetulnya. Di luar hak dan kewajiban. Justru sebenarnya adalah langkah yang pertama menurut saya harusnya orang tuanya atau mertuanya memberikan teguran, nasihat kepada anaknya atau menantunya. Tidak langsung mengambil. Ini dalam pandangan saya. Kenapa demikian? Karena gini Pak. Karena sebetulnya adalah nafkah itu kewajiban siapa Pak? Kewajiban seorang suami kepada anak, istri dan ibunya. Ya kan? Saya ulangin. Kepada siapa Pak? Anak, istri dan ibunya. Berarti ketika ibunya sudah lemah, tidak ada pendapatan, tidak ada penghasilan, tidak bisa bekerja, maka ditopang oleh anaknya yang laki-laki. Gitu. Tapi ketika mertuanya, ketika orang tuanya, ibunya mampu, masih kaya, banyak duit, kontrakan banyak, maka disitulah tidak ada kewajiban seorang anak menopang ekonomi ibunya. Nah gitu terjadi. Menurut saya kalau yang ternyata yang melakukan ngambil uang seorang suami itu adalah orang tuanya untuk kebutuhan anak istrinya, menurut saya ini langkah yang salah. Harusnya menasihati anaknya, ayo tunaikan kewajibanmu. Tunaikan kewajibanmu. Contoh begini Pak. Contoh begini, Bapak sudah ikut tes PNS. Kemudian seleksinya berjalan tanpa ada embel-embel ini gitu kan. Dapatlah SK. SK-nya ditahan. Kenapa ditahan? Kalau mau ngambil cuan dulu. Berapa? 200 juta. Gitu Pak. 200 juta. Nah, kemudian Bapak punya duit 200 juta. Dikasih tuh orang itu. Ambillah SK itu. Itu dosa enggak Pak? Enggak. Itu enggak dosa. Siapa yang berdosa? Orang yang menahan SK tadi. Bapak enggak berdosa. Kenapa? Bapak ngambil haknya. Gitu. Nah, kemudian sama tadi, istri adalah orang yang berhak dinafkahi. Itu kewajiban siapa? Suami. Lalu suami nggak ngasih nafkah. Boleh dong istri ngambil haknya. Dengan cara tadi pilihan terakhir di ngambil aja dah gitu. Gitu. Allah. Yang berdosa apa yang berdosa? Suami yang berdosa. Nauzubillah min dzalik. Allah. Cukup jam 6. Setelah ini kami memuaskan setelah kajian ini terkait dengan kami akan mengucapkan kepada bapak-bapak ibu dalam melaksanakan support dari anak semua ini masih mudah sebelumnya akhir mohon di doa
apa yang disampaikan menjadi Sama-sama kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal madlu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran wa mubarakan. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yassir lana fi kulli umurina wa awsil fi maqasidana waghfir lana min khatayana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.